Ketidaknyamanan kaum muslimin terhadap ancaman kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah membuat Rasulullah meminta para sahabatnya untuk menyusul ke Yatsrib dengan cara berpencar-pencar agar tidak menimbulkan kepanikan dan kecurigaan terhadap kaum kafir Quraisy. Namun rencana tersebut tidak berjalan mulus karena kaum kafir Quraisy juga mencari Nabi di jalan Madinah dan Yaman. Kemudian Nabi sampai di Gua Sur dan bermalam selama 3 hari di sana dan ditemani oleh Abu Bakar. Atas izin Allah, Gua Sur tersebut tertutup oleh sarang laba-laba dan sarang burung, sehingga kaum kafir Quraisy tidak bisa menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah situasi dan kondisi aman, Rasulullah melanjutkan perjalanan hijrah menuju ke Madinah. Rasulullah telah sampai di sebuah desa yang bernama Kufah, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Yatsrib. Rasulullah bermalam beberapa hari di rumah Kalsum bin Hindun, dan setelah itu Rasulullah membangun sebuah masjid yang pertama, dan menjadi strategi dakwah Rasulullah yang meliputi bagaimana cara berperang, berpolitik, dan menjalankan ekonomi syariah. Pada akhirnya, ajaran agama Islam mulai berdampak setelah terbangunnya masjid tersebut. Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga sampai di kota Madinah, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang dimana tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah disambut oleh saudara-saudara muslim yang di kota Madinah, yang disebut kaum Ansor. Kaum Ansor masuk Islam 1 tahun terlebih dahulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dulunya kota Yatsrib ini hanya memiliki 2 suku, yaitu suku Hajrat dan suku Aus, di mana suku tersebut terlibat peperangan karena adu domba dari Bani Nadir. Terjadilah peristiwa besar, yaitu bersatunya kaum Muhajirin dan Ansor karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu terbentuklah aspek politik yang tidak dapat dipisahkan dari umat Islam. Kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin seperti menyambut saudaranya sendiri. Bahkan saat Rasulullah sampai di kota Madinah, kaum Ansor berebut supaya rumahnya ditinggali oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ditempatkan di rumah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian unta yang ditunggangi Rasulullah sampai di depan rumah sahabat Ansor yang tidak terlalu besar dan terlalu megah. Pada akhirnya Rasulullah tinggal di tempat itu dan mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Pada saat Rasulullah tinggal di Madinah, beliau tidak hanya sebagai pimpinan keagamaan saja, tetapi beliau sebagai pimpinan pemerintahan. Dengan adanya pluralitas yang ada di masyarakat Madinah akan mengancam integritas yang ada di masyarakat Madinah. Rasulullah berinisiatif membuat piagam Madinah yang bertujuan untuk kontak sosial dan pemersatu semua golongan yang ada di Madinah. Isi dari piagam Madinah tersebut ada 6 poin. Isi piagam Madinah: 1. Semua golongan, tidak hanya kaum muslimin saja, tetapi kaum Yahudi, kaum Nasrani maupun kaum musyrik sekalipun dapat menandatangani piagam Madinah ini, supaya bisa menjadi satu kesatuan. 2. Jika suatu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib membelanya. 3. Masing-masing kelompok tidak dibiarkan membuat perjanjian apapun dengan kelompok Quraisy. 4. Masing-masing kelompok dapat menganut agamanya tanpa campur tangan agama lain. 5. Kewajiban penduduk Madinah yang muslim maupun yang non-muslim dan Yahudi yang dapat membantu secara moral dan material. 6. Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Semua tatanan yang ada di kota Madinah berjalan sesuai aturan sehingga menjadi damai dan adil. Rasulullah mulai mengajarkan berbagai macam dasar politik, dasar ekonomi, dan dasar sosial. Rasulullah menjalankan strategi dakwahnya dapat diterima dan juga berhasil karena yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada unsur paksaan apalagi unsur kekerasan. Ajaran Rasulullah berdasarkan akidah dan tauhid, sebab agama Islam itu adalah agama yang menentang adanya kekerasan.
Tidak heran jika taktik dan strategi dakwah yang diaplikasikan oleh Rasulullah dapat diterima bahkan mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat Madinah, di mana ajaran Rasulullah dapat tersebar luas ke seluruh jazirah Arab, bahkan ke seluruh dunia.